Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan saya Inkarisma dari Politeknik ATK Yogyakarta, kelas TPPKD NIM 2002103. Bab 1 yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Perkembangan dalam dunia industri semakin tahun semakin berkembang dengan baik, dimulai dari model dan teknologinya. Hal ini diakibatkan karena tingkat konsumtif masyarakat ini semakin banyak pada fashion, terutama fashion sepatu. Sepatu adalah pakaian untuk kaki. Kaki adalah badan yang bergerak. Gerakan kaki adalah gerakan yang kompleks dari banyaknya tulang yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam membuat sepatu tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Harus sesuai dengan anatomi kaki dan aturan-aturan secara ilmiah, serta teknologi tertentu. Sehingga hasil sepatu yang diperoleh dapat cocok dan sesuai keinginan dan enak dipakai. Fungsi utama kaki yaitu untuk melindungi kaki. Menurut Thornton JH pada tahun 1953, bahwasanya sepatu untuk melindungi kaki atau telapak kaki pada gangguan iklim seperti panas, dingin, udara yang buruk, hujan, ataupun karena benda-benda runcing atau tajam. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana cara membuat sepatu handmade dengan banyak variasi atau model agar banyak tertarik di masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sepatu handmade ini memiliki kualitas yang bagus dan baik. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mempromosikan sepatu handmade kepada masyarakat luar. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dari sepatu dan fungsi sepatu termasuk sepatu handmade. Yang kedua yaitu untuk mengetahui proses pembuatan sepatu handmade. Yang ketiga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada jasa pembuatan sepatu handmade. Manfaatnya yaitu ada 2. Yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi mahasiswa. Bagi penulis sebagai referensi untuk terus berinovasi dalam pembuatan sepatu handmade. Yang kedua bagi mahasiswa sebagai tambahan referensi mengenai proses pembuatan sepatu handmade. Bab kedua, yang pertama itu ada proses, yang kedua ada komponen sepatu. Pengertian proses menurut Handayani Rats pada tahun 1990, proses adalah serangkaian kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan. Menurut Asuri, pada tahun 1995, proses diartikan suatu cara, metode, teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber dimulai dari tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Sedangkan menurut Siagan pada tahun 1994, proses adalah suatu rangkaian yang berlangsung secara terus-menerus. Dari pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, saya menyimpulkan bahwa proses adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dimulai dari menemukan sasaran hingga tercapainya tujuan dengan mengubah sumber daya dimulai dari tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada. Komponen sepatu. Komponen merupakan tujuan utama dalam mendesain dan membuat pola sepatu. Dilihat dari letaknya, komponen sepatu Basuki, DA, dan Widioningrat S pada tahun 2007 menyatakan bahwa bagian atas sepatu
adalah kumpulan komponen yang menutup seluruh bagian atas dan samping kaki. Bagian atas sepatu merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa komponen dengan bermacam-macam bentuk desain yang dirakit menjadi satu. Berikut contoh sepatu handmade. Bisa dilihat ya teman-teman. Bab 3 yaitu yang pertama industri sepatu, yang kedua proses pembuatan sepatu handmade. Proses pembuatan sepatu handmade ini ada elemen sepatu dan alur proses pembuatan sepatu handmade. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan jasa pembuatan sepatu handmade. Industri sepatu. Pabrik merupakan bangunan industri besar di mana para pekerja mengelola benda atau mengawasi mesin untuk suatu bahan menjadi produk yang berguna. Kebanyakan pabrik modern ini memiliki gudang atau fasilitas serupa yang besar yang berisi peralatan berat yang digunakan untuk perakitan produk. Proses sepatu handmade itu ada dua. Yang pertama elemen sepatu, yang kedua alur proses pembuatan sepatu handmade. Yang pertama tadi kan elemen sepatu. Elemen sepatu ini ada dua juga, upper dan bottom. Upper, suatu bagian yang terdapat pada bagian sisi atas mulai dari ujung depan sepatu, terus bagian sisi kanan dan kiri, bagian lidah atau tongue, hingga sampai dengan belakang. Dan bottom sendiri itu yaitu bagian alas sepatu atau bagian bawah dari sepatu. Alur proses produksi sepatu itu ada 12 tahap. Yang pertama upper component cutting. Proses ini adalah di mana proses pemotongan bahan baku dibentuk menjadi upper sepatu. Bahan bakunya yaitu kain atau juga bisa kulit leather, biasanya kulit leather ya teman-teman, dipotong membentuk pola, juga disebut cardboard pattern yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu stitching atau sewing. Pada proses ini kayak menentukan pola-pola bahan baku yang telah dipotong atau di-cutting pada proses itu. Kemudian dijahit yang kemudian dibentuk menjadi upper sepatu. Dalam proses ini sangat membutuhkan waktu yang lama karena pada proses ini adalah proses penjahitan, di mana harus memikirkan ketelitian satu persatu pada saat menjahit. Yang ketiga yaitu outsole production. Outsole production ini merupakan bagian terbawah dari sepatu konteks dengan tanah. Karakteristik outsole ini yang baik antara lain cangkreman, grips, daya tahan, dan tahan air. Untuk sepatu ini, bahan yang digunakan pada outsole adalah biasanya gabungan dari berbagai bahan untuk menyesuaikan model, warna, dan fungsi yang diinginkan, antara berbasis plastik, karet, atau rubber. Yang keempat yaitu insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu, tepatnya berada di bawah kaki. Bahan yang dipakai untuk insole ini sangat menentukan kenyamanan saat kita mengenakan sepatu. Yang kelima yaitu stock fitting. Beberapa jenis outsole yang biasanya langsung digunakan pada proses assembling, namun ada juga beberapa jenis bottom yang harus melalui proses stock fitting. Yang keenam yaitu assembling. Assembling merupakan proses di mana bagian-bagian sepatu dirakit menjadi satu. Yang ketujuh yaitu lace. Saat memasuki proses assembling, upper dan bottom sudah berupa pasangan atau satu set dengan size yang sudah ditentukan oleh pekerja. Untuk membentuk sepatu agar mengikuti kontur kaki digunakan
laste atau lasting. Yang kedelapan yaitu penyatuan upper dan midsole. Beberapa sepatu yang menggunakan pilon atau upper dan pilon ini disatukan dengan menggunakan mesin toeless atau heelless. Toeless machine menyatakan dengan cara pengeleman dan proses proses bagian ujung atau toe, sedangkan heels machine menyatukan bagian belakang heels dengan cara yang sama. Yang kesembilan yaitu treatment upper bottom. Sebelum disatukan, permukaan kontak antara contact surface upper dan bottom harus di treatment terlebih dahulu. Pada dasarnya, treatment ini bertujuan untuk membersihkan contact surface. Yang ke-10 yaitu press. Press ini setelah melewati proses treatment, bagian upper dan bottom memasuki proses penyatuan, yaitu pada proses ini upper dan bottom dijadikan satu dengan menggunakan mesin press. Yang ke-11 yaitu proses pendinginan. Proses pendinginan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu pendinginan perlahan. Sepatu dilewatkan dalam conveyor gantung dengan panjang dan didinginkan dengan angin dengan suhu ruangan normal. Yang ke-12 yaitu proses finishing. Proses finishing ini merupakan hasil akhir dari semua proses produksi yang setelah dikerjakan. Sepatu hasil produksi ini telah melewati quality, kemudian di-packing, dimasukkan ke karton sepatu atau kardus yang kemudian disimpan di gudang final produksi. Kelebihan dan kekurangan jasa pembuatan sepatu handmade. Kelebihannya yaitu yang pertama, lebih rapi dan berkualitas. Yang dimaksud lebih rapi dan berkualitas ini adalah kenapa bisa dibilang itu, karena sepatu handmade ini menggunakan cara manual, yang dimana cara tahap-tahapnya itu seperti penjahitan itu harus sangat teliti ya teman-teman, jadinya memang bisa dibilang rapi. Yang kedua ini yaitu bahan yang digunakan lebih berkualitas. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena sepatu handmade ini menggunakan bahan yang sangat bagus, yaitu kulit, dan daya tahan tariknya itu sangat kuat ya teman-teman. Terus kekurangannya yaitu harganya lebih mahal dibandingkan sepatu-sepatu yang lain atau sepatu-sepatu pabrik yang lain, karena memang sepatu handmade ini dimulai dari bahannya, cara pembuatannya itu sangat rumit ya teman-teman, jadinya memang harganya lebih mahal dibandingkan yang lain. Yang kedua, proses pembuatannya sangat lama. Kenapa bisa dibilang sangat lama? Memang dari tahap per tahap itu memang dengan cara manual itu lebih lama teman-teman, dibandingkan menggunakan mesin seperti di pabrikan gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga itu produksinya yang terbatas. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena sepatu handmade ini jarang diproduksi di banyak orang atau di banyak pabrik gitu kan. Memang sepatu handmade ini memang kualitasnya yang bagus dan bahannya juga baik, jadinya memang keluarannya juga terbatas ya teman-teman. Kesimpulannya yaitu sepatu merupakan suatu jenis alas kaki atau footwear yang biasanya terdiri bagian-bagian kap, tutup, tali, sol, hak, dan lidah. Normalnya ukuran sepatu mengikuti beberapa standar, dan standar tersebut berbeda-beda di seluruh dunia. Penentuan ukurannya itu pada umumnya menggunakan brand Knox supaya pas dan hasil sepatunya itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sepatu handmade menggunakan dengan cara yang manual, bisa dibilang menggunakan cara tangan, dan produknya lebih lama dan mempengaruhi harganya, yaitu dengan harga yang lebih mahal. Sarannya yaitu
dapat dipertimbangkan untuk membuat sepatu handmade menjadi lebih baik. Kedepannya ada memperlengkap data yang akan dibahas dan membahas lebih detail kembali tentang sepatu handmade. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam presentasi kali ini ada kesalahan kata. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.